Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isfitri Zatul Jannah dengan NIM 101240041. Saya di sini akan mempresentasikan kaidah usuliyah dengan tema wadih adilalah. Wadih adilalah secara bahasa berarti jelas maknanya. Sedangkan secara istilah, wadih adilalah adalah suatu lafadz yang sangat jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar atau penjelasan dari dalil lain. Wadih adilalah memiliki 4 tingkatan, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Langsung saja, yang pertama yaitu zahir. Zahir secara bahasa berarti sesuatu yang jelas. Sedangkan secara istilah, zahir adalah lafadz yang memiliki kemungkinan 2 makna, yang salah satu di antara keduanya ada yang lebih jelas. Maksud makna zahir dari suatu lafadz yaitu makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafadz itu. Meski ada kemungkinan ada pengertian lain selain pengertian yang dimaksud. Contoh dalil dari zahir terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini dikatakan zahir karena maknanya jelas bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Namun, pada ayat tersebut terdapat lafadz aydiyahuma yang memungkinkan adanya makna lain. Seperti bagian tangan mana yang dimaksud, apakah bagian tangan dari pergelangan, siku atau jari. Jadi maknanya jelas, tetapi ada kemungkinannya ditakwil atau diperjelas dengan dalil lain. Yang kedua yaitu nas. Nas menurut Imam Syafi'i yaitu teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang jelas dan tegas. Seperti juga yang dikemukakan oleh Adib Sholih, nas yaitu seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah itu disebut nas karena maksud nas adalah teks itu sendiri. Contoh dalil dari nas terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini dikatakan nas karena memiliki makna yang jelas, yaitu menetapkan kebolehan poligami maksimal 4 istri dengan syarat mampu berlaku adil kepada semua istri-istrinya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan dengan tegas bahwa batas jumlah istri yang hanya boleh dinikahi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mufassar. Mufassar merupakan suatu lafadz nas yang menunjukkan suatu ketetapan hukum yang sangat jelas, tidak dapat ditakwil dan ditahsis, tetapi terkadang masih menerima nasah pada masa risalah.
Kejelasan pada lafadz mufassar ini lebih tinggi daripada lafadz zahir dan nas, karena lafadz zahir dan nas masih ada kemungkinan ditakwil atau ditahsis, sedangkan pada lafadz mufassar ini tidak memerlukan sebuah qarinah dan tidak bisa ditakwil. Contoh dalil dari mufassar terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ayat ini dikatakan mufassar karena maknanya sangat jelas menetapkan hukum pembagian warisan dengan rincian yang jelas, yaitu pada kalimat bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Ini sudah dijelaskan dengan jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain karena sudah ditentukan dengan angka dan perbandingan yang pasti. Yang terakhir yaitu muhkam. Lafadz muhkam ini merupakan suatu lafadz yang sudah pasti, yang memiliki makna yang sangat jelas dan tidak ada kemungkinan ditakwil, ditahsis, serta tidak berlaku nasah pada masa Rasulullah ketika masih hidup atau ketika beliau sudah wafat. Baik, lafadz muhkam ini merupakan tingkatan tertinggi daripada lafadz-lafadz sebelumnya, karena lafadz muhkam ini lafadz yang sudah tidak bisa dirubah atau yang sudah tidak bisa dibatalkan. Contoh dalil dari lafadz muhkam terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 182 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Yang artinya, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini termasuk dengan lafadz muhkam karena memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Pada kalimat Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, ini menunjukkan sifat keadilan Allah yang pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain dan tidak bisa dihapus oleh dalil lain. Begitu, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.